Duh, gimana ya? Kita kan nggak bisa ngelaksanain acara di sini nih. Lah Gimana kan dong? kita udah booking. Iya, tapi kata sarplasnya tadi tuh kan nggak bisa. Ada yang booking duluan dari kita. Gimana ya? Mau kita obrolin? Boleh sih, siapa tahu mereka masih ada di kampus. Boleh yuk, Yuk. obrolin yuk. Oke, teman-teman, di sini kita mau ngadain rapat internal lagi ya soal perkembangan dari perlombaan yang mau kita adain. Dimana kan di sana ada lomba Olimpiade Matematika, Olimpiade Pengetahuan Umum Gunung Ciremai, sama kesenian. Coba dari teman-teman gimana nih progresnya? Ya kalau Guys, ada info penting. Nah, kita kan abis dari Sarpras ya. Itu gak bisa lomba di SC. Kenapa? Katanya udah ada yang booking duluan. Gitu. Di SC-nya. Iya. Sampai kapan? Katanya sih lama sih dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Kita acara kan udah prepare, udah sampai ke tahap kayak humas aja udah mempersiapkan tuh, udah mulai sebar surat. Kalau misalnya diundur lagi itu nanti sulit Iya, ya. Udah sewa dekor juga sama konsumsi buat di SC. Takutnya gimana ya ke dekornya? Selain itu juga kita harus konfirmasi ulang kan ke peserta. Secara kan prepare kita udah hampir 100%. Kalau kayak gitu nanti gak profesional kita kesannya. Iya, betul. Jadi gimana? Gimana? Oke deh, berarti kita sekarang rapatnya bukan soal perkembangan lomba, tapi soal tempat dulu ya. Iya. Ya, sekarang kita Bersihkan rapatin dulu dulu ya. itu. Oke. Oke. Oke, karena kita ada berita seperti itu soal tempat di mana student center itu gak bisa dipakai, jadi ada opsi lain gak dari teman-teman buat tempatnya? Kalau di gedung kesenian gimana? Tapi emang bakal efektif ya? Soalnya kan kita bakal ngeluarin dana lagi gitu. Nah, kan nanti keuangannya harus double, sementara keuangan kas kita kan terbatas. Batas ya? Iya sih. Gimana? Kalau misalkan gini aja, tetap kita ngelaksanain acaranya di SC. Cuman kita diundur 2-3 hari. Gak bisa. Kan mau UAS. Ya mau gimana lagi gitu. Ya jangan ngambil opsi itu. Gimana kalau di aula FKIP? Ih, aula FKIP. Kan mau ujian. Kita kan nih, maksudnya gini. Kita tuh ngadain kayak lomba acaranya itu kan 3 wilayah kota. Pasti banyak pesertanya. Iya, nggak bakal cukup sih. Nggak bakal masa di situ belum tamu undangan. Nah, Ya, Perlu kelas tambahan juga kan? Betul, itu. Ya pasti itu sih. Pasti kelas. bisa, tapi harus punya kelas tambahan tuh. Sementara kan pasti ada perkuliahan. Iya. Kita tuh belum ada jadwal libur gitu. Iya. Kalau misalnya jadwal libur sih bisa. Masa orang lagi belajar, woi keluar dulu, kan gak mungkin banget kayak gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya tadi kayak di SC harus Mundur. konfirmasi ulang Iya. ke peserta. Gak profesional banget kalau kayak gitu Iya kan? sih. Tapi biasanya kalau sebelum UAS suka ada minggu tenang. Iya juga ya. Iya ya, seminggu sebelum UAS tuh ada minggu tenang ya. Iya sih, iya bener sih. Oh coba aja nanti biar humas konfirmasi ulang ke yang lainnya kayak kan Mana perizinan kelas juga yang mungkin kosong. kayak lebih gampang gak sih kalau misalnya Soalnya masih di fakultas kita. Iya sih. Gimana ya solusi permasalahan kemarin terkait event perlombaan kita? Iya, sedangkan itu pokoknya kita harus dapat solusinya sekarang sih. Kayaknya harus mertimbangin dulu usaha yang kita perluin itu apa aja, sama dampaknya itu bakal kayak gimana dari 3 solusi kemarin tuh. Oh iya, kamu ingat tentang materi koordinat kartesius kan? Ingat yang ada 4 kuadran itu kan? Nah, betul. Kan di situ ada sumbu X dan sumbu Y. Kita masukin aja tuh indikator usaha sama dampaknya ke sumbu X sumbu Y itu. Boleh. Tapi gimana ya? Nah, jadi koordinat kartesius kan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi sumbu X-nya itu kita misalkan ini sebagai usaha. Dan sumbu Y-nya itu sebagai dampak. Nah, tapi cara kita ngaplikasiin kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan 4 itu kayak gimana ya? Jadi kita ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini 3, dan ini kuadran 4 ya. Kuadran 1 itu isinya positif,
kuadran 2-nya itu negatif positif, Iya. kuadran 3-nya negatif negatif, dan kuadran 4 itu positif negatif. Nah, jadi kita usahanya itu berarti harus yang memiliki usahanya itu paling minim. Jadi kita itu gak perlu ngadain usaha yang besar, sedangkan dampaknya itu yang akan ditimbulinya dampak yang besar. Jadi prioritas yang harus kita ambil itu yang di kuadran 2. Gimana? Oh, boleh tuh. Jadi kita nerapin konsep koordinat kartesius buat nentuin solusi yang kita ambil. Iya, betul. Jadi kita ajak teman-teman buat rapat lagi yuk. Ayo. Oke, jadi gini ya, hari ini tuh rencananya kita mau membahas lebih dalam mengenai opsi-opsi yang telah kita dapat kemarin. Kemarin kan ada 3 opsi ya, ada gedung kesenian, aula etik, sama gedung SC. Nah, dan ini pun bakal dikaitkan dengan materi di matematika yang akan kita pelajari. Assalamualaikum. Gimana? Ya, duduk aja ya biar kebetulan. Berarti Oke, jadi gini, terkait solusi yang kita kemarin gagasan, kan ada 3 opsi, yaitu gedung kesenian, aula etik, sama gedung SC, tapi asalnya itu diundur. Nah, kali ini kita mau mengembangkan dari ketiga tempat ini, kira-kira usaha apa yang kita perlu lakukan dan dampak positif apa yang akan kita dapatkan. Yang pertama kita lihat di gedung kesenian. Bisa kita baca usahanya itu mengeluarkan dana untuk sewa tempat. Itu jelas ya, karena kan gedung kesenian merupakan tempat umum gitu. Yang kedua ada prepare acara lebih kompleks, karena gedung kesenian ini berada di luar kampus, jadi kita harus menyiapkan segala persiapan untuk mendukung acara tersebut. Lalu dampak positifnya itu lebih jelas, acara terlaksana sesuai dengan. Oke, sekarang masuk ke opsi kedua, yaitu ada aula etik. Nah, usahanya itu kita perlu kelas tambahan. Kemudian dampak positif yang akan kita dapat itu ada beberapa, yaitu prepare acara tidak terlalu beresiko. Kemudian perizinan akan lebih mudah karena kan kita bisa menggunakan fasilitas di fakultas kita sendiri. Lalu meningkatkan kenyamanan dan kesan profesional. Kemudian ada kapasitas memadai. Nah, kapasitas memadai ini bisa saja terpenuhi ketika kelas tambahan itu ada. Kemudian ada opsi ketiga itu di gedung SC tapi acaranya diundur. Usaha yang perlu kita lakukan itu sangat banyak dan tentunya resikonya juga cukup berat. Yang pertama ada pelaksanaan terlalu berdekatan dengan UAS. Nah, itu kan pelaksanaan acara ini tanggal 15, sedangkan kita UAS tanggal 20. Jadi itu cukup membuat tenaga buat kitanya. Iya, betul. Sekarang yang kedua, penyebaran informasi harus diulang, baik di bentuk peserta, sama undangan, maupun kesepakatan dengan para yang mendekor, terus konsumsi juga itu satu hal yang untuk dilakukan. Lalu ada harus siap membagi waktu UAS dan acara. Ini sudah pasti karena kita tahu pelaksanaan itu sangat berdekatan. Nah, sedangkan di dampak positif, ketika kita memilih gedung SC buat dijadikan tempat, kita tidak menemukan dampak positif yang ada, kebanyakan dampak negatifnya.
Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita proyeksiin usaha sama dampak positif ini ke dalam koordinat kartesius, dimana kita juga tahu kan kalau koordinat kartesius itu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dimana kuadran 1 itu positif-positif, ini kuadran 2-nya negatif-positif, kuadran 3-nya negatif-negatif, dan kuadran 4-nya positif-negatif. Nah, kita masukin kalau usaha itu sebagai sumbu X di sini. Terus dampaknya itu sumbu Y. Nah, kalau dilihat gedung kesenian itu usahanya sedikit, dampaknya juga sedikit. Maksudnya apa? Jadi ini tuh negatif itu bukan berarti kita gak ada usaha loh, tapi usahanya sedikit. Jadi bisa aja gedung kesenian itu masuk ke kuadran 3, dimana itu tuh kategorinya kita lupakan aja dulu. Kalau untuk aula FK, usahanya itu kita sedikit loh, tapi dampaknya yang kita dapat itu lumayan banyak. Di sini ada 4 dampak positif tentunya. Jadi itu bisa aja kita masukin ke kuadran 2, di mana usahanya sedikit tapi dampak yang kita dapat itu banyak. Nah, kuadran 2 itu bisa aja kita kategorikan sebagai yang menjadi prioritas ya. Jadi yang ketiga itu gedung SC, kalau acaranya diundur, ternyata usaha yang kita lakuin itu perlu banyak usaha tapi dampaknya gak ada. Nah, ini tuh kalau diproyeksiin ke sini ada di kuadran 4. Kalau usahanya banyak tapi dampaknya gak ada, untuk apa kita kerjakan? Jadi udahlah, tinggalkan aja dulu kalau pilihan yang ketiga. Jadi kita prioritasin ini aula FK sebagai pilihan kita buat ngelaksanain acara itu. Gimana? Boleh? Setuju sih di kuadran 2, karena kan kita usahanya cuma sedikit lah gitu. Surat-surat juga sedikit. Kalau misalkan di gedung kesenian itu kan kita perlu ke polsek atau kemana gitu. Nah, iya betul, banyak resikonya ya. Iya. Lagi dari masalah pendanaan kan harus Iya. double. Jadi karena acara kita itu ada keseniannya, jadi ya ini bisa menjadi opsi lah, opsi yang positif gitu, karena kita bisa mengambil kelas-kelas tambahan. Bisa informasinya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mepet banget ya. Kita nggak perlu banyak kerja lagi lah gitu kalau di situ. Jadi sih di aula FK Boleh sih. boleh ya? Boleh. Berarti rapat kita menentukan hasil ya? Iya dong. Yeay. Jadi Jadi acara kita dilaksanakan acaranya di- fix di aula FK, Siap. diprioritaskan. Oke teman-teman, jadi mungkin itu ya gambaran solusi dari aku. Kita udah nemu solusinya bareng-bareng. Selebihnya aku serahkan ke ketua umum. Silahkan. Nah oke guys, kita kan tadi udah dapat ya nentuin tempatnya, kita dapat di aula FK. Nah kita kan perlombaan itu ada olimpiade matematika, terus olimpiade buat tentang apa ya, kurikulum Gunung Ciremai sama kesenian. Nah itu tuh harus terrealisasikan buat nanti di acara itu. Kita harus usahain ya acara itu berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya si acara buat nentuin kayak gimana aja nanti persiapannya. Siap ya? Siap. Konsumsi juga jangan lupa. Terus umat terutama ya, buat penentuan tempat ini pasti surat nyebar lagi. Mungkin itu aja ya. Terima kasih telah hadir di rapat kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.